Mari kita bahas untuk soal berikut ini. Soal yang pertama, jika jari-jari kawat melingkar adalah 5 cm, besar induksi magnetik di pusat lingkaran adalah. Oke, kita lihat di sini ada gambar. Nah, pertama di sini ada kawat lurus. Nah, kalau arahnya ke atas, berarti ke sini ya, arah medannya. Berarti yang mengenai titik ini itu adalah posisinya masuk bidang. Kemudian akad melingkar arahnya searah jarum jam. Oke, berarti untuk yang mengenai titik ini, dia arahnya masuk juga. Sesuai dengan kaidah tangan kanan. Oke, jadi pertama ini kita misalkan B1, ini B2. Jadi B ini titik B, kita misalkan titik B, BP sama dengan B1 ditambah B2. Oke, B1 itu dia kawat lurus, berarti 0 I1 per 2pi A1 ditambah 0 I2 per 2A2. Oke, kemudian kita masukkan atau kita bisa ubah persamaannya seperti ini. Mi0 per 2 dikali I1 per PA1 ditambah I2 per A2. Jadi 4pi kali 10 pangkat minus 7 per 2 dikali I1 itu 2 per pi A1 itu 10 cm atau 0,1 ditambah I2. I2 itu 2 per pi per A2. A2 itu kita lihat di sini 5 cm atau 0,05. Jadinya ini coret, jadinya 2pi. 2pi kali 10 pangkat minus 7 dikali 2 dibagi 0,1 itu dapatnya 20. Jadi 20 per pi ditambah 2 dibagi 0,05 itu sama dengan 40. Jadi 40 per pi. Oke. Jadinya 2pi kali 10 pangkat minus 7 karena sama-sama penyebutnya pi, maka kita langsung jumlahkan saja 20 tambah 40 itu 60 per pi. Oke, pi coret jadinya 2 kali 60 120 kali 10 pangkat minus 7 atau 1,2 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Oke, jadi besar induksi magnetiknya adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Oke, soal selanjutnya. Oke, dua buah kawat konduktor A dan B sejajar dari arus listrik dengan arah yang sama yaitu ke atas. Besar kuat arus listrik yang pada kawat A sebesar 4 ampere. Oke, I1 itu 4 ampere. I2 itu 1 ampere. Oke, kemudian jaraknya itu 2 cm atau 0,02 meter. Kemudian panjang kawat 12 cm atau 0,12 meter. Gaya magnetik yang terjadi pada kawat adalah, oke, ini sama-sama ke atas ya. Oke, berarti kalau dia sama-sama ke atas, arahnya sama, berarti dia saling tarik-menarik. Berarti F sama dengan I0, I1, I2 dikali L per 2pi A. Oke, berarti kita masukkan 4pi kali 10 pangkat minus 7. I1 itu 4, I2 1, L-nya 0,12 per 2pi, A-nya 0,02. 2pi dengan 4pi coret, jadinya 2. Kita kalikan yang di atas, ini dapatnya
9,6 kali 10 pangkat minus 8 dibagi 0,02. Itu sama dengan 4,8 kali 10 pangkat minus 6 Newton. Oke, kita kerja nomor ini. Selanjutnya nomor 8. Sebuah solenoida mempunyai panjang KL-nya 20 cm atau 0,2 meter. Terdiri dari 50 lilitan. Oke, jika induksi magnetik di pusat solenoida B sama dengan 2pi kali 10 pangkat minus 4 Tesla, ditanyakan berapa arusnya. Oke. Pada pusat solenoida, rumusnya itu adalah min0 dikali I per L ya. Nah, karena di sini lilitannya ada 50, maka kita tambahkan di sini N. Oke, jadi kita masukkan 4pi kali 10 pangkat minus 7. I-nya itu ditanyakan. N-nya 50 per L-nya 0,2 sama dengan 2pi kali 10 pangkat minus 4. Oke, 4pi dengan 2pi coret, ini dapat 2. Jadinya 2 dikali 50, 100 kali 10 pangkat minus 7, itu dapatnya 10 pangkat minus 5. I sama dengan 0,2 dikali 10 pangkat minus 4, itu 2 kali 10 pangkat minus 5. Jadi I sama dengan, coret, I sama dengan 2 ampere. Lanjut di nomor 9. Sebuah elektron muatannya 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom bergerak dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat 4 meter per sekund sejajar dengan kawat yang berarus 4 ampere pada jarak 10 cm dari kawat. Tentukan gaya magnetik yang dialami elektron tersebut. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan berapa medan magnet yang dialami oleh elektron tersebut. Jadi B sama dengan, nah ini kan dia kawat lurus ya, kawat lurus berarus. Berarti kita pakai rumus I0I per 2pi A. 4pi kali 10 pangkat minus 7, I-nya itu 4 per 2pi A-nya 10 cm atau 0,1. Coret-coret dapat 2. Jadinya 8 kali 10 pangkat minus 7 per 0,1. Jadinya 8 kali 10 pangkat minus 6 Tesla. Nah, kemudian kita masukkan di rumus F sama dengan QPB. Q-nya itu 1,6 kali 10 pangkat minus 19. V-nya 5 kali 10 pangkat 4. Dan B-nya 8 kali 10 pangkat minus 6. Nah, kalau kita kalkulasikan, didapatkan nilai 6,4 kali 10 pangkat minus 20 Newton. Oke, lanjut soal selanjutnya. Dua buah kawat penghantar lurus sejajar dialiri arus listrik seperti gambar di bawah. Tentukan letak titik P yang induksi magnetiknya sama dengan 0. Oke. Kita misalkan titiknya itu di sini. Ini titik X. Ini titik 6 dikurang X. Oke. Ini titik P ya. Misalnya titik PP sama dengan B1 dikurang B2. Dapat dikurang pasti arahnya berbeda ya. Karena ini kan arahnya ke atas, ini juga ke atas. Berarti ada yang masuk bidang, ada yang keluar bidang. Jadi B1 sama dengan B2. Ini sama dengan 0. Oke, berarti min0 I1 per 2pi A1 sama dengan min0 I2 per 2pi A2. Nah, untuk min0, 0 coret. 2pi juga dicoret. Jadi sisa I1 per A1 sama dengan I2 per A2.
I1-nya tadi 8 per A1-nya kita misalkan dengan X. I2-nya itu 16, dan A2 itu kita misalkan 6 dikurang X. Oke, ini coret dapat 2, berarti 2 kali X itu 2X, sama dengan 6 dikurang X. Nah, maka dapatnya 3X sama dengan 6. X sama dengan 6 bagi 3, 2. Berarti X ini jaraknya adalah 2 cm. Berarti untuk yang titik induksi magnetiknya sama dengan 0 adalah 2 cm di sebelah kanan I1 atau kawat 1, atau 4 cm di sebelah kiri kawat 2. Oke, soal terakhir. Jadi untuk gambar ini, kita bisa pakai rumus B sama dengan, ini kan dia 120 derajat ya, 120 derajat per 360 derajat untuk satu lingkaran. Dikali medan magnet pada kawat melingkar. 0I per 2A. Ini coret, dapatnya sepertiga dikali 4pi kali 10 pangkat minus 7. I-nya itu 1,5 per 2. A-nya itu 50 cm atau 0,5. 0,5 dengan 1,5 bisa dicoret masing-masing dibagi 0,5. Ini dapatnya 3, ini dapatnya 1. 3 dengan 3 coret. Oke, 2 dengan 4 coret juga jadi 2. Maka tersisa 2pi kali 10 pangkat minus 7 Tesla. Jadi besar, dan untuk arahnya, oke, kita lihat di sini datang. Oke, berarti arah arusnya ke sini ya. Berarti di sini. Oke. Nah, untuk di titik O ini, dia arah medannya adalah masuk bidang. Jadi, 2 kali 10 pangkat minus 7 Tesla untuk arahnya masuk bidang.